Dari John Wayne yang mengubur 26 mayat di ruang bawah tanah hingga Harold Shipman yang menyimpan sejumlah besar morfin dan diamorfin di dalam kantong plastik, penemuan-penemuan ini mengungkap pemikiran yang menyimpang dan kehidupan yang penuh bayang-bayang dari para pembunuh berantai ini, yang melukiskan gambaran mengerikan dari aksi kriminal mereka. Mari kita mulai dengan Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika, mengejutkan dunia bukan hanya dengan kejahatannya yang keji, tapi juga dengan penemuan mengerikan yang ditemukan di apartemennya ketika ia ditangkap tahun 1991. Ketika polisi Milwaukee memasuki apartemen Dahmer, mereka tidak siap dengan pemandangan mengerikan yang menanti mereka. Indikasi pertama dari kengerian di dalam apartemen Dahmer muncul ketika polisi mencium bau busuk yang berasal dari unit tersebut. Saat masuk, mereka menemukan lemari es yang berisi sisa-sisa tubuh manusia, termasuk kepala yang terpenggal dan bagian tubuh lainnya. Selain sisa-sisa tubuh manusia, para penyelidik menemukan foto-foto yang mendokumentasikan tindakan mengerikan Dahmer. Foto-foto ini menunjukkan para korban dalam berbagai tahap pemotongan, memberikan rekam jejak visual yang mengerikan dari kejahatannya. Mungkin penemuan yang paling mengejutkan adalah tong besar berwarna biru yang ditemukan di kamar tidur Dahmer. Tong tersebut berisi sisa-sisa jasad 3 korban yang membusuk yang telah dipotong-potong dan dilarutkan dalam asam. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan upaya Dahmer untuk menciptakan semacam zombie, orang hidup yang akan berada di bawah kendalinya. Dia mengaku mengebor tengkorak beberapa korbannya dan menyuntikkan asam atau air mendidih ke dalam otak mereka dalam upaya yang sia-sia demi mewujudkan fantasi yang menyimpang ini. Total ada 17 jasad korban yang berbeda yang ditemukan di apartemen Dahmer, dan setiap penemuan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Apa yang ditemukan polisi di rumah orang berikutnya dalam daftar akan membuat Anda terkejut. John Wayne Gacy. Di bulan Desember tahun 1967, Gacy mengaku bersalah melakukan sodomi oral. Istrinya menceraikannya dan dia dijatuhi hukuman penjara. Setelah menjalani hukuman kurang dari 2 tahun, Gacy dibebaskan dan berusaha membangun kembali hidupnya. Dia menikahi istri keduanya dan pindah ke rumah baru di 8213 West Somerdale Avenue di Norwood Park, Chicago. Antara tahun 1972 dan 1976, Gacy membujuk setidaknya 33 pria dan anak laki-laki ke rumahnya dengan kedok menawarkan pekerjaan paruh waktu. Begitu berada di dalam, dia menyiksa mereka dengan penyiksaan yang tak terbayangkan dan berakhir dengan pembunuhan. Bulan Desember 1978, penyelidikan polisi terhadap John Wayne Gacy mengalami titik balik yang menentukan. Beberapa remaja laki-laki maju ke depan, menuduh Gacy melakukan pelecehan seksual. Laporan-laporan ini mendorong pihak berwenang untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan rumahnya di 8213 West Somerdale Avenue. Apa yang ditemukan polisi di dalam rumah itu melampaui mimpi terburuk siapapun. Ketika mereka mulai menggeledah rumah tersebut, mereka menemukan ruang bawah tanah di bawah rumah. Udara di sana sangat pekat dengan bau busuk, dan tidak lama kemudian mereka menemukan mayat pertama dari sekian banyak mayat. Secara keseluruhan, 26 mayat ditemukan terkubur di ruang bawah tanah. 3 mayat lainnya ditemukan di properti yang bersebelahan, dan beberapa mayat lainnya ditemukan di sungai Des Plaines di dekatnya, tempat Gacy membuangnya. Banyaknya jumlah korban mengejutkan warga negara dan membuat masyarakat merasa tidak percaya dan ngeri. John Wayne Gacy ditangkap dan dengan cepat mengakui pembunuhan tersebut. Dia mengaku telah membunuh 33 pria dan anak laki-laki antara tahun 1972 dan 1976. Meskipun dia berusaha mengaku gila, Gacy dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman mati di tahun 1980. Tidak seperti Gacy yang mengakui kejahatannya, penyelidikan untuk wanita berikutnya dalam daftar masih belum meyakinkan hingga saat ini. Belle Gunness. Belle Gunness, seorang janda yang tampak lugu di Laporte, Indiana, menyembunyikan sebuah rahasia yang mengerikan. Di bulan Mei tahun 1908, kebakaran di lahan pertaniannya mengungkap kebenaran yang mengerikan. Dia adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika. Penemuan mayat-mayat yang terkubur dan mayat tanpa kepala mengejutkan warga Amerika. Orang suruhan Belle, Ray Lamher, tergila-gila padanya dan membantu membuang mayat-mayat tersebut. Ketika Ray menjadi ancaman karena obsesinya, Belle menjebaknya atas kejahatannya. Beberapa hari sebelum kebakaran, Belle membuat surat wasiat yang menyatakan ketakutan akan hidupnya. Setelah kebakaran, pihak berwenang menemukan mayat tanpa kepala yang mereka yakini sebagai Belle. Meskipun nasibnya yang sebenarnya masih belum pasti. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan adanya sisa-sisa korban di properti miliknya. Di tahun 2008, upaya untuk menggunakan DNA untuk mengkonfirmasi identitas Belle tidak berhasil, meninggalkan misteri apakah dia tewas dalam kebakaran atau melarikan diri untuk melanjutkan kejahatannya yang belum terpecahkan. Belle melakukan kejahatan mematikannya di lahan pertaniannya, namun pelaku berikutnya dalam daftar ini melakukan aksinya di sebuah tempat yang disebut kastil pembunuhan. H. Holmes. Di kota
Chicago yang ramai. Di tengah-tengah kemeriahan pameran Columbia Dunia tahun 1893, sebuah bangunan yang tampak biasa saja berdiri di sudut Jalan Wallace 63. Inilah Kastil Pembunuhan, sebuah bangunan 3 lantai yang kemudian menjadi terkenal karena kengerian yang tersembunyi di balik temboknya. Dibangun oleh Holmes, bangunan ini dirancang untuk menjadi hotel bagi para pengunjung pameran. Namun tujuan sebenarnya jauh lebih menyeramkan. Para korban Holmes, yang kebanyakan adalah wanita muda yang diiming-imingi pekerjaan atau penginapan, akan menemukan diri mereka terperangkap di dalam labirin ini. Begitu masuk ke dalam, mereka berada di bawah kendali kecerdikan jahat Holmes. Beberapa ruangan dilengkapi dengan pipa gas yang memungkinkan Holmes untuk membuat para korbannya sesuka hati. Ruangan-ruangan kedap udara ini kedap suara, memastikan tidak ada teriakan minta tolong yang terdengar. Holmes juga telah memasang saluran yang mengarah langsung ke ruang bawah tanah. Setelah membunuh korbannya, dia akan membuang mayat mereka dengan mengirimkannya melalui saluran ini. Ruang bawah tanah itu sendiri adalah rumah yang mengerikan, penuh dengan peralatan bedah, tong-tong berisi asam, dan lubang kapur. Holmes menggunakan alat-alat ini untuk membedah dan menghancurkan jasad-jasad tersebut tanpa meninggalkan jejak perbuatannya yang mengerikan. Salah satu penemuan paling mengerikan di ruang bawah tanah adalah sebuah tungku besar yang digunakan Holmes untuk membakar mayat-mayat tersebut. Tungku ini mampu mencapai suhu yang sangat tinggi sehingga jasad manusia menjadi abu. Perencanaan Holmes yang sangat cermat memastikan bahwa kejahatannya akan tetap tersembunyi karena bukti-bukti yang ada benar-benar dibakar. Ketika pihak berwenang akhirnya menggeledah kastil pembunuhan setelah penangkapan Holmes, mereka terkejut dengan apa yang mereka temukan. Kamar-kamar tersembunyi, kamar gas, saluran pembuangan, dan ruang bawah tanah yang penuh dengan alat penyiksaan melukiskan gambaran mengerikan tentang kegiatan Holmes. Jelas terlihat bahwa bangunan ini telah dirancang dengan satu tujuan, untuk memfasilitasi pembunuhan dalam skala industri. Laporan polisi merinci penemuan-penemuan mengerikan tersebut, mencatat adanya sisa-sisa tubuh manusia dan berbagai metode yang digunakan Holmes untuk membunuh dan membuang korbannya. Pembunuh berantai berikutnya mungkin terobsesi dengan ibunya, dan semua kejahatannya terkait dengan menciptakan citra seseorang yang mirip dengan mendiang ibunya. Ed Gein, seorang pria sederhana dari Plainfield, Wisconsin, menyembunyikan sebuah kenyataan mengerikan di balik penampilan luarnya yang tenang. Ketika pihak berwenang memasuki rumahnya tahun 1957 dan menemukan organ tubuh manusia yang diawetkan dalam toples dan topeng yang dibuat dari kulit manusia. Penyelidikan atas kejahatan mengerikan Ed Gein dimulai tanggal 16 November 1957 ketika Bernice Worden, pemilik sebuah toko perkakas di Plainfield, Wisconsin, menghilang. Putranya, Frank Worden, seorang wakil sheriff, langsung terkejut ketika menemukan toko tersebut berantakan. Mesin kasirnya hilang dan jejak darah mengarah ke pintu belakang. Kecurigaan Frank dengan cepat mengarah pada Ed Gein, seorang tukang yang tertutup dan dikenal karena perilakunya yang aneh. Pihak berwenang tidak membuang waktu untuk menangkap Ed Gein di sebuah rumah tetangga. Rumah itu dalam kondisi kumuh dengan kotoran dan kekacauan di mana-mana. Di dapur mereka menemukan tubuh Bernice Worden yang tanpa kepala dan usus, tergantung di langit-langit seperti piala berburu yang aneh. Kepalanya ditemukan di dalam karung goni dan jantungnya tergantung di dalam kantong plastik. Ketika para penyelidik terus menggeledah rumah tersebut, mereka menemukan koleksi jasad manusia yang mengerikan. Organ tubuh yang diawetkan dalam staples, tengkorak yang digunakan kembali sebagai mangkuk sup, dan ikat pinggang yang dibuat dari puting susu manusia hanyalah beberapa dari artefak yang mengerikan. Di antara penemuan yang paling mengejutkan adalah topeng yang terbuat dari kulit manusia yang sering dikenakan Gein di sekitar rumah, dan setelan yang seluruhnya terbuat dari kulit manusia yang kabarnya ia kenakan untuk menjadi ibunya. Saat diinterogasi, Ed Gein mengakui pembunuhan Bernice Worden dan Mary Hogan, seorang pemilik kedai minuman yang menghilang di bulan Desember 1954. Dia mengaku menembak kedua wanita tersebut yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan mendiang ibunya. Namun, kengerian tidak berhenti sampai di situ. Gein juga mengaku telah menggali banyak mayat dari kuburan lokal, menggunakan bagian tubuh mereka untuk membuat koleksi barang anehnya. Dia dengan hati-hati memilih mayat yang mirip dengan ibunya dan membawanya kembali ke rumah pertaniannya, di mana dia akan membedah dan memutilasinya. Di bulan Maret tahun 1958, rumah pertanian Gein secara misterius terbakar. Di tengah rumor yang beredar bahwa rumah tersebut akan dijadikan museum. Pembunuh berantai berikutnya pernah dijuluki sebagai manusia pengukur, sebuah nama yang dia berikan pada dirinya sendiri saat dia melakukan kejahatan keji. Albert DeSalvo yang terkenal dengan sebutan Boston Strangler, terkait dengan pembunuhan brutal terhadap 13 wanita di daerah Boston antara tahun 1962 dan 1964.
Salvo, yang awalnya menyamar sebagai pencari model yang disebut Measuring Man, masuk ke rumah-rumah wanita dengan berpura-pura merekrut mereka untuk sebuah agensi model. Kegiatan kriminalnya semakin meningkat, yang berpuncak pada kematian beberapa wanita yang dicekik, sebagian besar sudah lanjut usia dan tinggal sendirian. Setelah diidentifikasi dalam sebuah barisan, DeSalvo mengaku melakukan serangkaian kejahatan, termasuk pembunuhan Boston Strangler. Saat berada dalam tahanan di Rumah Sakit Negara bagian Bridgewater, dia memberikan keterangan rinci tentang pembunuhan tersebut kepada pengacaranya, F. Lee Bailey. Terlepas dari pengakuannya, keraguan tentang kesalahannya tetap ada. Tahun 2013, analisis forensik mengonfirmasi bahwa DNA DeSalvo cocok dengan bukti dari korban terakhir yang diketahui, Mary Sullivan, yang secara signifikan mengaitkannya dengan pembunuhannya. Jaksa Agung Massachusetts Martha Coakley menyatakan bahwa bukti DNA tersebut tidak menyisakan keraguan mengenai tanggung jawab DeSalvo atas kematian Sullivan dan kemungkinan perannya sebagai pemerkosa Boston. Namun, masih ada pertanyaan apakah dia bertindak sendiri atau punya kaki tangan. DeSalvo dibunuh di penjara di tahun 1973 sebelum dia bisa memberikan informasi lebih lanjut. Kematian brutal seorang penari balet inilah yang membuat polisi mendapatkan surat perintah pencarian untuk pembunuh berantai berikutnya dalam daftar, Rodney Alcala. Penyelidikan terhadap pembunuhan Robin Samso dimulai tanggal 20 Juni 1979 ketika ia menghilang saat bersepeda menuju kelas balet di Huntington Beach, California. Jasadnya ditemukan 12 hari kemudian di pegunungan Sierra Madre. Kematiannya yang brutal membuat para detektif mengarah pada Rodney Alcala, seorang pria yang memiliki sejarah kejahatan dengan kekerasan. Penggeledahan di rumah Alcala dan loker penyimpanan di Seattle mengungkapkan lebih dari 100 foto wanita dan anak-anak, banyak diantaranya dalam pose-pose yang sugestif. Gambar-gambar yang disusun dengan cermat ini menunjukkan orang-orang yang tidak mengenakan pakaian dalam berbagai kondisi. Ekspresi mereka mulai dari ketakutan hingga kebingungan. Beberapa diambil di luar ruangan, yang lainnya di tempat yang tampak seperti apartemen Alcala. Bulan Maret tahun 2010, kepolisian pantai Huntington merilis foto-foto tersebut ke publik dengan harapan dapat mengidentifikasi para korban dan mengungkap lebih banyak lagi korban. Meskipun ada liputan media yang meluas, masih banyak yang belum teridentifikasi, sebuah pengingat yang menghantui akan potensi kejahatan yang dilakukan Alcala. Pembunuh berantai berikutnya membunuh 10 orang secara brutal, dan dalam upaya untuk menemukan bukti yang mengarah pada kematian mereka, para penyelidik membuat penemuan penting di rumahnya. Dennis Rader. Penemuan baru-baru ini di lokasi bekas rumah Dennis Rader telah menghidupkan kembali rasa penasaran terhadap pembunuh BTK yang terkenal kejam itu. Rader, yang meneror Kansas dari tahun 1974 hingga 1991, membunuh 10 orang secara brutal. Penggeledahan terbaru di Park City, Kansas terkait dengan hilangnya Cynthia Cindy Donkini, seorang pemandu sorak berusia 16 tahun di tahun 1976. Rader telah lama menjadi tersangka dalam kasus ini, dan para penyelidik berharap dapat menemukan bukti yang dapat memecahkan kasus misterius ini. Selama pencarian, sebuah penemuan penting berhasil ditemukan. Sebuah pengikat stocking, alat yang terkenal digunakan Rader untuk mengikat para korbannya. Penemuan mengerikan ini, bersama dengan benda-benda lain yang terkubur di bawah lempengan beton, menunjukkan bahwa Rader mungkin menyembunyikan piala dari kejahatannya. Barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Biro Investigasi Kansas untuk dianalisis lebih lanjut. Penangkapan Rader di tahun 2005 sebagian besar disebabkan oleh surat-surat yang ia kirimkan ke media, mengejek pihak berwenang dengan pesan-pesan samar yang pada akhirnya berujung pada penangkapannya. Dia mengaku melakukan 10 pembunuhan dan sekarang menjalani 10 hukuman penjara seumur hidup. Temuan terbaru ini mungkin dapat menjelaskan lebih banyak kasus yang belum terpecahkan terkait dengan kekejamannya. Pernah mendengar tentang anak Sam? Dia adalah seorang pembunuh berantai yang meninggalkan jejak ketakutan dan kematian setelahnya. David Berkowitz. Tanggal 10 Agustus 1977, penangkapan David Berkowitz menandai berakhirnya teror selama setahun yang mencengkeram kota New York. Dikenal sebagai anak Sam, Berkowitz telah meninggalkan jejak ketakutan dan kematian sesudahnya. Namun kengerian yang sebenarnya baru saja mulai terungkap. Ketika para penyelidik masuk ke apartemennya yang sederhana, mereka tidak siap dengan penemuan mengerikan yang menanti mereka. Hal pertama yang mengejutkan para penyelidik adalah kekacauan di dalam apartemen. Kertas-kertas berserakan di mana-mana, dan dinding-dindingnya dipenuhi dengan coretan dan simbol-simbol aneh. Di antara kekacauan itu, mereka menemukan serangkaian buku harian yang akan memberikan gambaran sekilas yang mengerikan ke dalam jiwa Berkowitz yang menyimpang. Catatan harian Berkowitz sangat rinci, mencatat setiap serangannya dengan akurasi yang menakutkan. Dia menggambarkan sensasi yang dia rasakan saat mengintai korbannya, aliran adrenalin saat dia menarik pelatuknya, dan kepuasan saat melihat nyawa terkuras dari mata mereka. Catatan-catatan ini dipenuhi dengan detail grafis yang membuat para penyelidik dan masyarakat ngeri. Salah satu pernyataannya berbunyi, "Saya adalah anak Sam. Saya adalah monster. Saya adalah raksasa yang gemuk. Saya suka berburu, berkeliaran di jalanan
jalanan mencari daging buruan yang lezat. Para wanita ratu adalah yang tercantik dari semuanya. Para penyelidik juga menemukan kumpulan surat yang ditulis Berkowitz kepada polisi dan media. Pesan-pesan ejekan ini dipenuhi dengan simbol-simbol samar dan referensi ke ritual setan. Dalam salah satu surat, dia menulis, "Saya sangat terluka karena Anda menyebut saya pembenci perempuan. Saya bukan pembenci wanita, tapi saya adalah monster. Saya adalah anak Sam. Saya anak yang sedikit nakal. Ketika ayah Sam mabuk, dia menjadi jahat. Dia memukuli keluarganya. Kadang-kadang dia mengikatku di belakang rumah. Di lain waktu dia mengunci saya di garasi. Sam suka minum darah." Mungkin penemuan yang paling mengejutkan adalah koleksi benda-benda gaib yang ditemukan di rumah Berkowitz. Para penyelidik menemukan lilin, pentagram, dan simbol-simbol lain yang terkait dengan ritual setan. Di antara barang-barang yang ditemukan di apartemen itu adalah peta kota New York dengan berbagai lokasi yang ditandai. Penemuan-penemuan yang dibuat di rumah David Berkowitz mengungkapkan kedalaman kebejatannya dan motivasi yang menyesatkan di balik kejahatannya. Mari kita lihat pembunuh berantai yang mengubah rumah sederhana bergaya peternakannya menjadi rumah untuk melakukan aksi-aksi kejahatannya yang mengerikan. Joel Rifkin. Ketika para penyelidik mendatangi rumah Joel Rifkin di 1492 Garden Street di East Meadow, New York, mereka tidak siap dengan kengerian yang menanti mereka. Rumah bergaya peternakan sederhana yang ditinggali Rifkin bersama ibu dan saudara perempuannya itu tampak biasa-biasa saja dari luar. Namun, penemuan-penemuan yang dibuat di dalam dindingnya akan mengungkapkan sejauh mana aktivitas mengerikan Rifkin yang sebenarnya. Penemuan mengejutkan pertama terjadi di garasi, sebuah ruang yang telah diubah menjadi bengkel kematian yang mengerikan. Di antara barang-barang yang berantakan, polisi menemukan gergaji mesin yang berlumuran darah. Alat yang digunakan Rifkin untuk memotong-motong korbannya ini merupakan bukti mengerikan dari kebrutalan kejahatannya. Ketika mereka melanjutkan pencarian mereka, para penyelidik menemukan bukti yang lebih mengejutkan di ruang bawah tanah. Di sini, mereka menemukan beberapa wadah plastik besar, masing-masing berisi jasad manusia. Kontainer-kontainer ini berisi potongan tubuh korban Rifkin. Beberapa di antaranya telah hilang selama bertahun-tahun. Tersembunyi di bawah tempat tidurnya, polisi menemukan koleksi barang-barang pribadi milik para korbannya. Barang-barang mengerikan tersebut termasuk perhiasan, pakaian, dan bahkan foto-foto. Rifkin menyimpan barang-barang ini sebagai kenang-kenangan atas tindakan keji yang dilakukannya. Sebuah pengingat yang mengerikan atas nyawa yang telah diambilnya. Selain bukti fisik, para penyelidik juga menemukan sebuah jurnal rinci di rumah Rifkin. Jurnal ini berisi catatan yang sangat teliti tentang pembunuhan yang dilakukannya, termasuk nama-nama korbannya, tanggal kematian mereka, dan metode yang dia gunakan untuk membunuh mereka. Jurnal ini memberikan pandangan yang mengerikan tentang jiwa Rifkin, mengungkapkan seorang pria yang sangat teliti dalam mendokumentasikan kekejamannya. Setiap entry merupakan bukti mengerikan dari cara pembunuhan yang dilakukannya, sebuah pengingat akan kejahatan yang dapat bersembunyi di balik tampilan yang tampak biasa. Pembunuh berantai berikutnya pasti memahami perlunya perencanaan yang tepat, karena ia tampaknya telah merencanakan pembunuhannya bertahun-tahun sebelum melakukan aksinya. Israel Keyes. Israel Keyes, seorang pembunuh berantai terkenal di Amerika, ditangkap tahun 2012 setelah penyelidikan yang cermat yang menghubungkannya dengan menghilangnya dan terbunuhnya Samantha Koenig, seorang barista berusia 18 tahun dari Anchorage, Alaska. Namun, penggeledahan rumah Keyes setelah penangkapannya mengungkapkan penemuan yang mengejutkan dan mengerikan. Pihak berwenang menemukan sejumlah barang bukti yang terorganisir dengan rapi, termasuk apa yang disebut Keyes sebagai peralatan membunuh atau cache pembunuhan. Peralatan ini disembunyikan di berbagai lokasi di seluruh Amerika Serikat, seringkali dikubur di daerah terpencil. Di rumahnya, polisi menemukan peta, buku catatan, dan bahan penelitian ekstensif yang menunjukkan bahwa Keyes telah merencanakan setiap kejahatannya secara matang bertahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang paling mengganggu adalah penemuan foto-foto dan barang-barang pribadi dari para korbannya yang disimpan Keyes sebagai piala. Rumah Keyes juga berisi banyak senjata api, pengekang, dan alat-alat lain dari perdagangannya yang mematikan, yang semakin menggarisbawahi tingkat kendali yang dia lakukan terhadap para korban dan lingkungannya. Penemuan barang-barang ini memberikan gambaran suram tentang seorang pria yang menjalani kehidupan ganda di luar sebagai ayah dan pengusaha yang berdedikasi, tetapi pada kenyataannya seorang pemangsa tanpa belas kasihan yang memburu manusia untuk bersenang-senang. Dengan catur, orang bisa membuat masalah menjadi indah, namun pembunuh berantai berikutnya memilih untuk menjadi pembunuh papan catur. Alexander Pichushkin. Ketika pihak berwenang akhirnya menangkap Alexander Pichushkin, pembunuh berantai Rusia yang terkenal sebagai pembunuh papan catur, dan menggeledah apartemennya, mereka menemukan pemandangan mengerikan dan mengganggu yang menggarisbawahi kedalaman kejahatannya. Penemuan yang paling mengkhawatirkan adalah papan catur dengan banyak kotak yang ditandai. Pichushkin dilaporkan bermaksud mengisi setiap kotak dengan pembunuhan, dan pada akhirnya mengincar 64 korban, satu untuk setiap kotak. Selain papan catur, polisi
polisi menemukan berbagai benda yang terkait dengan pembunuhannya. Ada beberapa buku catatan yang penuh dengan tulisan dan gambar yang tidak wajar, yang merinci pemikirannya tentang pembunuhan dan kepuasan yang ia dapatkan dari hal tersebut. Polisi juga menemukan berbagai alat dan senjata, termasuk palu dan tali, yang diyakini telah digunakan dalam pembunuhannya. Temuan lain yang mengganggu adalah koleksi kaset video. Beberapa rekaman video itu berisi rekaman Pichuskin yang menuntun para korbannya ke tempat kejadian perkara, merekam saat-saat terakhir mereka sebelum kematian mereka yang brutal. Penyelidikan juga mengarah pada penemuan barang-barang pribadi milik beberapa korbannya. Barang-barang ini disimpan untuk mengingatkannya akan penaklukan dan nyawa yang telah diambilnya. Obat-obatan dimaksudkan untuk menyembuhkan dan menghilangkan rasa sakit seseorang, tetapi pembunuh berantai berikutnya justru menggunakannya untuk menciptakan rasa sakit. Harold Shipman, tanggal 7 September 1998, kota Mottram yang tenang diguncang hingga ke intinya. Petugas polisi yang bertindak berdasarkan kecurigaan terhadap Harold Shipman melakukan penggeledahan menyeluruh di rumahnya di 15 Row Cross Green. Di antara sekian banyak barang yang disita selama penggeledahan, petugas menemukan sebuah kantong plastik yang tampaknya tidak berbahaya. Tas tersebut berisi sejumlah besar morfin dan diamorfin, opioid kuat yang tidak memiliki izin legal untuk dimiliki Shipman. Di dalam tas tersebut, polisi menemukan 54 tablet morfin dari total 60 tablet yang disimpan di dalam kotak sirup dengan label resep. Selain itu, ada 39 tablet berukuran 30 mg dan 4 ampul diamorfin. Semua obat ini telah diresepkan dari apotek Co-op yang berdekatan dengan rumah sakit Shipman's Market Street. Penemuan obat-obatan ini bukan hanya masalah kepemilikan ilegal. Ini adalah bukti penting yang menghubungkan Shipman dengan kematian pasiennya. Morfin dan diamorfin adalah obat penghilang rasa sakit yang ampuh yang sering digunakan dalam perawatan di akhir hayat. Namun, di tangan yang salah, obat-obatan ini bisa mematikan. Namun, hal yang paling mengejutkan dari penemuan ini adalah kenyataan bahwa Shipman telah menulis banyak resep untuk pasien yang telah meninggal. Salah satu pasiennya adalah Harold Freeman yang meninggal tanggal 20 Februari 1993. 2 hari kemudian, ampul diamorfin sebanyak 30 mg dibagikan atas namanya. Shipman telah mengunjungi TNT Freeman sehari sebelum kematiannya, tetapi tidak ada penyebutan diamorfin dalam catatan operasi perawatannya. Shipman telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan keji, dan penemuan obat-obatan tersebut merupakan bukti utama yang akhirnya membuatnya dihukum. Pembunuh berikutnya menggunakan barang-barang di rumah untuk membuat peralatan pembunuhannya. Albert Fish. Rumah Albert Fish adalah rumah yang benar-benar mengerikan, tempat di mana hal yang tak terbayangkan menjadi kenyataan. Penemuan pertama dan mungkin yang paling mengganggu adalah kumpulan surat dan catatan yang ditulis dan disimpan Fish dengan cermat. Setiap surat adalah cerminan dari pikiran Fish yang kacau, penuh dengan deskripsi grafis tentang penyiksaan, kanibalisme, dan tindakan sadomasokis. Satu surat khususnya sangat menonjol. Surat tersebut ditujukan kepada ibu dari Grace Budd, seorang gadis berusia 10 tahun yang hilang sejak tahun 1928. Dalam surat ini, Fish menjelaskan dengan detail yang menyiksa bagaimana dia telah memikat Grace, membunuhnya, dan kemudian memakan sebagian dagingnya. Ketika para penyelidik melanjutkan pencarian mereka menemukan koleksi alat penyiksaan buatan sendiri. Ada cambuk yang terbuat dari ikat pinggang, jarum, dan paku yang ia gunakan untuk menyiksa para korban dan dirinya sendiri. Di sebuah kompartemen kecil yang tersembunyi, para penyelidik menemukan sisa-sisa tubuh manusia. Tulang dan potongan daging disimpan dengan hati-hati. Beberapa di antaranya kemudian diidentifikasi sebagai milik beberapa korban Fish. Salah satu penemuan yang paling aneh adalah koleksi luka-luka yang dibuat sendiri oleh Fish. Selama pemeriksaan medis, terungkap bahwa Fish telah memasukkan jarum ke pangkal paha dan perutnya. Hasil röntgen menunjukkan lebih dari 20 jarum tertanam di tubuhnya. Penyelidikan juga menemukan riwayat penyakit mental Fish yang berkepanjangan. Dia telah didiagnosis dengan beberapa gangguan kejiwaan, termasuk skizofrenia dan sadomasokisme. Jelas bahwa kebobrokan Fish berakar kuat di dalam jiwanya, bagian yang gelap dan menyimpang dari keberadaannya yang tidak dapat dijangkau oleh pengobatan apapun. Apa yang ditemukan di rumah pembunuh berikutnya mengungkapkan bahwa dia mungkin seorang karnivora. Gary Ridgway, 4 dekade setelah ia meneror wilayah Seattle, rangkaian sisa-sisa terakhir yang diketahui terkait dengan pembunuh Green River telah diidentifikasi, menyempurnakan upaya yang telah berlangsung lama untuk mengidentifikasi masing-masing dari 49 wanita dan anak perempuan yang dibunuhnya. Jasad tersebut, yang dikenal sebagai Bones 20, adalah milik remaja Everett Tammy Lyles yang diidentifikasi sebagai korban di tahun 1988. Demikian konfirmasi dari kantor Sheriff King
King County pada hari Senin. Lyles berusia 16 tahun saat menghilang dari pusat kota Seattle bulan Juni 1983. Beberapa tulang belulang dan beberapa gigi ditemukan di South King County tahun 2003 setelah pembunuh berantai Gary Ridgway membawa para penyelidik ke lokasi tersebut. Para pejabat juga menemukan sebagian jasadnya di tahun 1985 di Tigard, Oregon, dan mengidentifikasinya sebagai milik Lyles melalui rekam medis gigi. Ridgway dihukum karena membunuh 49 wanita dan gadis remaja, termasuk Lyles, antara awal 1980-an dan akhir 1990-an. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan 48 di antaranya di tahun 2003, sebagai bagian dari perjanjian pembelaan yang menghindarkannya dari hukuman mati. Dia mengaku bersalah di tahun 2011 atas pembunuhan ke-49 terhadap seorang wanita yang dia bunuh hampir 30 tahun sebelumnya. Ridgway, 74 tahun, menjalani hukuman seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Washington di Walla Walla. Ridgway mungkin saja memakan daging korbannya, namun pembunuh berikutnya adalah seorang penjagal daging manusia yang sesungguhnya. Andre Chikatilo. Penyelidikan terhadap Andre Chikatilo, yang juga dikenal sebagai tukang jagal Rostov, mengungkapkan beberapa detail yang mengejutkan dan mengganggu. Chikatilo mengaku telah membunuh 56 orang, meskipun ia akhirnya dihukum atas 52 kasus. Korbannya seringkali dipilih dari kalangan masyarakat yang putus sekolah, mulai dari anak muda yang kabur, anak yatim piatu, wanita tunasusila, pecandu alkohol, hingga orang cacat mental. Di stasiun kereta api, halte bus, dan di kereta api Elektricka, pinggiran kota di wilayah tersebut, ia membujuk korbannya dengan tawaran makanan dan minuman, lalu membawa mereka ke taman dan hutan. Investigasi polisi diberi nama Operasi Lesopolosa, jalur hutan, di mana ia memperkosa dan memutilasi tubuh mereka. Chikatilo juga akan mencungkil mata mereka, didorong oleh takhayul lama bahwa bayangan seorang pembunuh akan tetap ada di retina para korbannya. Di tahun 1982, 7 kematian tercatat. Di tahun 1984, 13 kematian. Tak lama kemudian, mayat-mayat menumpuk lebih cepat daripada yang dapat diidentifikasi oleh polisi, dan ada penumpukan dokumen. Tidak ada surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan secara khusus untuk rumah Andre Chikatilo selama investigasi awal terhadap pembunuhan-pembunuhan yang akhirnya membuatnya dihukum. Chikatilo ditangkap beberapa kali sebelum penangkapan terakhirnya di tahun 1990, tetapi polisi Soviet tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumahnya. Hingga setelah pengakuannya, sistem peradilan pidana Soviet pada saat itu tidak beroperasi dengan norma-norma prosedural yang sama terkait surat perintah penggeledahan seperti yang terlihat dalam sistem hukum barat. Sebagian besar bukti yang memberatkan Chikatilo dikumpulkan melalui interogasi dan analisis forensik setelah penangkapan terakhirnya. Pembunuh berantai berikutnya tampaknya tidak menyesal, merasa kejahatannya mengerikan dan memuaskan. Edmund Kemper, pembunuh bersama, Menor, California, di awal tahun 1970. Aksi mengerikannya berakhir di bulan April 1973, namun temuan mengerikan di rumahnya masih menghantui mereka yang menyelidiki kasus ini. Tanggal 7 Januari 1973, Kemper menculik Cindy Shell yang berusia 18 tahun, menembaknya, dan membawa mayatnya ke rumah ibunya. Di sana, ia memotong-motong tubuh Cindy dan mengubur kepalanya di taman, di tempat yang menghadap ke kamar tidur ibunya. Meskipun para tetangga dan ibunya berada di dekatnya, tidak ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Kemper sendiri kemudian mengakui dalam sebuah wawancara tahun 1984 bahwa dia semakin pandai menghindari deteksi, memamerkan tembus pandangnya. Dia menceritakan bahwa dia membawa kepala yang terpenggal di dalam tas kamera saat melewati pasangan yang sedang tersenyum, menyoroti kontras yang mengerikan antara kenyataan dan kehidupan normalnya. Beberapa hari kemudian, sisa-sisa potongan tubuh Shell ditemukan di sepanjang pantai. Pembunuhan yang dilakukan Kemper terus berlanjut, memakan lebih banyak korban, termasuk ibunya dan temannya, sebelum ia menyerahkan diri tanggal 24 April tahun 1973. Detail mengerikan dari kejahatannya tetap tak terlupakan. Korban pembunuh berantai berikutnya secara khusus adalah pria. Robert Berdella. Penyelidikan terhadap Robert Berdella dimulai tanggal 2 April 1988 ketika Christopher Bryson melarikan diri dari tawanan Berdella. Bryson, yang telah disiksa selama berhari-hari, melarikan diri ke rumah tetangganya dalam keadaan telanjang dengan kalung anjing di lehernya. Kesaksiannya membawa polisi ke rumah Berdella di 4315 Charlotte Street, di mana mereka menemukan sebuah pemandangan yang mengerikan. Polisi menemukan catatan yang mendokumentasikan kejahatan Berdella, termasuk tanggal, waktu, dan deskripsi eksplisit tentang penyiksaan. Para penyelidik juga menemukan sisa-sisa tubuh manusia, termasuk tengkorak dan tulang belulang, yang dikubur di halaman belakang. Selain bukti fisik, foto-foto Polaroid menunjukkan tingkat penyiksaan yang dilakukan Berdella. Para korbannya adalah para pemuda yang diiming-imingi
pekerjaan atau tempat tinggal, kemudian dibius dan disiksa. Barang-barang pribadi para korban yang disimpan sebagai kenang-kenangan semakin menggambarkan obsesi Berdella. Persidangan Berdella menarik perhatian negara. Dia mengaku bersalah atas beberapa pembunuhan, terhindar dari hukuman mati namun menerima hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Keluarga seharusnya menjadi ruang untuk cinta, namun para pembunuh berantai berikut ini mengubah rumah mereka menjadi zona pembunuhan yang dimulai dari putri mereka, Fred dan Rosemary West. Tahun 1994, polisi diarahkan menuju 25 Cromwell Street di Gloucester ketika menyelidiki hilangnya Heather West, putri Fred dan Rosemary West yang berusia 16 tahun, yang hilang sejak tahun 1987. Cerita yang saling bertentangan dari kedua orang tuanya mengenai keberadaannya akhirnya menarik perhatian penegak hukum. Heather, yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1970, adalah anak pertama dari pasangan Fred dan Rosemary. Dia sering bertengkar dengan ayahnya dan diyakini bahwa ancamannya untuk mengekspos pelecehan yang dilakukan ayahnya berujung pada nasibnya yang tragis. Di tanggal 24 Februari 1994, polisi mulai menggali di taman rumah dan menemukan jasad Heather di bawah teras. Penggalian lebih lanjut mengungkapkan 8 mayat lainnya dalam berbagai kondisi membusuk, beberapa dipotong-potong dan dikubur di kuburan dangkal. Penyelidikan diperluas ke ruang bawah tanah, di mana bukti kejahatan sadis barat, termasuk alat penyiksaan dan rekaman video, ditemukan. Rumah itu kedap suara untuk meredam jeritan para korban. Fred dan Rosemary ditangkap atas beberapa pembunuhan. Fred bunuh diri di penjara, sementara Rosemary dihukum atas 10 pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pembunuh berikutnya dalam daftar ini menemukan cara yang sempurna untuk mencabut nyawa korbannya dan dia melakukannya dengan mudah selama hubungan seksual. Herb Baumeister. Penyelidikan terhadap Herb Baumeister dimulai pada tahun 1994 ketika seorang pria bernama Tony Harris datang dengan sebuah cerita mengerikan. Harris, yang sering mengunjungi bar gay di daerah tersebut, melaporkan bahwa dia telah dipikat ke rumah Baumeister oleh seorang pria yang menggunakan nama samaran Brian Smart. Harris menggambarkan bagaimana Brian Smart berusaha mencekiknya saat melakukan hubungan seksual, namun ia berhasil melarikan diri. Terlepas dari kesaksian Harris, polisi pada awalnya tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan. Baru kemudian di tahun 1996, ketika istri Baumeister, Julie, mengajukan gugatan cerai dan mengizinkan polisi menggeledah rumah tersebut, terungkaplah seluruh kejahatannya. Tanggal 24 Juni 1996, polisi melakukan penggeledahan di Fox Hollow Farm. Tersebar di seluruh area properti terdapat ribuan potongan tubuh manusia, terutama terdiri dari potongan-potongan kerangka yang hancur dan terbakar. Banyaknya sisa-sisa jasad yang diperkirakan mencapai sekitar 10.000 keping, mengindikasikan bahwa Baumeister telah beroperasi selama bertahun-tahun, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Penemuan awal sisa-sisa jasad manusia di lahan milik Baumeister membuat gempar masyarakat dan negara. Para ahli forensik didatangkan untuk memeriksa jenazah dan mengidentifikasi para korban. Kondisi jenazah menunjukkan bahwa Baumeister telah berusaha keras untuk menyembunyikan kejahatannya, membakar dan menghancurkan tulang belulang untuk mempersulit identifikasi. Ketika penyelidikan berlanjut, lebih banyak rincian tentang kehidupan ganda Baumeister muncul. Dia menggunakan nama samaran Brian Smart untuk mengunjungi bar-bar gay di pusat kota Indiana, mengiming-imingi para korbannya dengan janji-janji kesenangan dan persahabatan. Begitu tiba di rumahnya, Baumeister akan mencekik korbannya saat melakukan hubungan seksual dan membuang jasad mereka di rumahnya. Penemuan 10.000 potongan jasad manusia merupakan bukti skala kekejamannya. Jika Anda menikmati menonton video ini, silakan klik salah video di layar Anda untuk menonton video lainnya.